Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miliwita, jurusan PGMI NIM 2020 5012 semester 4, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, dosen pengampu Bapak Maulana Arafat Lubis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan buku paduan guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKN dan jenjang sekolah dasar. Dalam pendidikan Indonesia, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mempunyai kedudukan yang sangat penting, atau PPKN merupakan mata pelajaran yang multidimensional. Hal ini dikarenakan PPKN dapat disikapi sebagai pendidikan demokrasi, pendidikan nilai dan pendidikan moral, kesadaran hukum, serta pendidikan politik dan kemasyarakatan. Yang kedua itu berkaitan dengan hal tersebut, maka pengembangan PPKN harus ditunjukkan untuk memperkokoh kedudukan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang berhubungan atau Bhinneka Tunggal Ika, serta berdasarkan kepada Pancasila atau Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 20 tentang Republik Indonesia tahun 20 Republik nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, supaya mengembangkan pembelajaran PPKN di jenjang persekolahan sesuai dengan landasan-landasan tersebut, maka guru sebagai ujung tombak atau implementasi kegiatan pembelajaran yang harus memiliki referensi yang memiliki salah satunya dengan buku paduan guru. Yang kedua yaitu buku panduan guru pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ini disusun sebagai salah satu untuk menyediakan sumber informasi, menambah ide atau inspirasi untuk menumbuhkan kreativitas guru dan mengelola didik sebagai yang kita ketahui. Adapun buku guru paduan buku guru dalam konteks pembelajaran PPKN, diantaranya yang pertama membantu guru dalam mewujudkan dokumen kurikulum dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu memberikan alternatif pembelajaran untuk mengembangkan guru. Yang ketiga yaitu memberikan kesempatan guru untuk mengelola berbagai pendekatan. Yang keempat, mengembangkan domain atau kewarganegaraan dalam proses pembelajaran yang berkaitan dengan oleh guru. Yang kelima, menjadikan dan mengembangkan bahan belajar yang bersifat kontekstual. Yang keenam yaitu menjadikan rujuk dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Yang kedua yaitu media pembelajaran. Pembelajaran yang digunakan untuk mempermudah atau yaitu keterkaitan antara tujuan pembelajaran dengan capaian pembelajaran, yaitu diselenggarakan bertujuan untuk mengembangkan semua potensi peserta didik menjadi manusia Indonesia yang memiliki jati diri selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun tujuan pembentukan peserta didik, yang pertama memiliki akhlak mulia, yang kedua yaitu memahami makna dan nilai-nilai Pancasila, yang ketiga yaitu menganalisis secara kritis dan konstitusi, yang keempat yaitu memahami jati diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Yaitu wahana untuk mempraktikkan perilaku gotong royong ataupun kekeluargaan dan keadilan yang diawali nilai-nilai Pancasila guna untuk terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa terhadap kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua yaitu capaian pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat
mengenal identitas dan teman-temannya sesuai dengan budaya ataupun minat dan perilakunya. B yaitu peserta didik juga mengidentitas beberapa yang ada di rumah, sekolah, dan lingkungan. Adapun pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan PPKN yaitu mengembangkan potensi peserta didik dalam seluruh dan dimensi kewarganegaraan. Yang pertama yaitu mengetahui kewarganegaraan, yang kedua sikap kewarganegaraan, yang ketiga keterampilan kewarganegaraan. Profil pembelajaran Pancasila. Profil Pancasila merupakan visi mengenal karakteristik atau kemampuan pelajaran Indonesia dan pelajaran Pancasila dirancangkan dalam kurikulum berdasarkan konstitusi sesuai dengan tujuan, peran, dan fungsi pendidikan. Adapun 6 ciri-ciri tersebut dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yaitu pelajar Indonesia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu berkebinekaan global, yaitu mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitas, dan tetap memberikan berpikiran terbuka dan berinteraksi dengan budaya lain. Ketiga yaitu bergotong royong. Bergotong royong di sini yaitu memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan acara bersama dengan sukarela agar kegiatan tersebut dikerjakan dapat berjalan lancar ataupun ringan. Dengan elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi kepedulian dan berbagai. Yang keempat yaitu mandiri. Yang di sini yaitu merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab. Yang kelima yaitu bernalar kritis, yaitu mampu secara objektif memperoleh informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. C yaitu mata pelajaran PPKN pada jenjang sekolah dasar, yaitu karakteristik mata pelajaran PPKN pada jenjang sekolah dasar. Peserta didik pada jenjang sekolah dasar merupakan warga negara hipotetis ataupun warga negara yang belum jadi, karena harus dididik untuk menjadi warga negara yang dewasa yang memiliki kesadaran tentang hak dan kewajibannya. Adapun karakteristik mata pelajaran PPKN pada jenjang sekolah dasar, yang pertama yaitu wahana edukatif dalam mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang memiliki kebangsaan dan cinta terhadap tanah air Indonesia. Yang kedua yaitu berorientasi pada penguatan karakteristik dan wahana kebangsaan, yaitu evaluasi pembelajaran PPKN. Yang pertama adalah menguasai konsep capaian pembelajaran. Yang kedua yaitu memilih dan merumuskan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu memilih dan merumuskan kegiatan pembelajaran. Yang keempat yaitu menyiapkan pembelajaran. Yang kelima melaksanakan pembelajaran. Yang keenam yaitu melaksanakan evaluasi pembelajaran. Yang ketujuh yaitu melaksanakan refleksi pembelajaran. Yang D yaitu gambaran pembelajaran. Gambaran pembelajaran PPKN yaitu mengurangi pendapat singkat melalui pembelajaran PPKN yang ideal. Adapun makna yang harus didukung untuk kondisi-kondisi sebagai berikut. Yang pertama yaitu guru memahami mata pelajaran PPKN yang jenjang sekolah dasar. Yang kedua yaitu guru memahami karakteristik setiap pembelajaran yang dididiknya. Yang ketiga yaitu peserta didik prasarana yang memadai seperti ketersediaan buku, teks, dan pembelajaran. Yang keempat yaitu prasarana yang memadai. Yang kelima sistem pengelolaan kelas yang efektif. Yang keempatnya dukungan orang tua.
Deskripsi pembelajaran. Jadi pembelajaran pada materi merupakan operasi elemen. Operasi elemen yang di sini yaitu pembelajaran PPKN yang pertama yaitu Pancasila. Ini sangat penting terkaitan dengan Pancasila sebagai ideologi dan asas-asas menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Dalam kegiatan pembelajaran, guru membantu untuk peserta didik mengkaji Pancasila. Yang kedua yaitu kompetensi peserta didik memahami pembelajaran mengenai sebagai berikut. Yang pertama yaitu sikap mencintai sesama manusia, lingkungan, serta menghargai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua yaitu memahami dan nilai-nilai Pancasila. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengembangan PPKN dapat ditunjukkan untuk memperoleh kedudukan negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang Bhinneka Tunggal Ika, serta harus berdasarkan kepada Pancasila atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia NKRI tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta peraturan. Hakikat Negara Indonesia. Hakikat negara Indonesia yaitu merupakan Indonesia dapat mengkaji melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik Indonesia berdasarkan ketentuan. Bentuk negara Indonesia salah satu kesatuan Indonesia. Negara kesatuan mengandung makna sesuai dengan negara Indonesia. Fungsi negara Indonesia yang pertama yaitu mendapatkan para ahli mengenai fungsi negara, yaitu dalam keluarga, yaitu memperoleh kasih sayang yang disekolahkan dan dipenuhi oleh kebutuhan yang kedua yaitu dari orang tua. Adapun fungsi negara diartikan sebagai organisasi, yaitu untuk negara yang diadakan Pancasila pada abad ke-16 yaitu mempertahankan 5 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi diplomatik, yaitu fungsi yang dilakukan dengan hubungan internasional, yaitu dengan internasional yang dijalin oleh suatu negara. Yang kedua yaitu fungsi defense, yaitu fungsi pertahanan. Yang ketiga yaitu fungsi finance, yaitu fungsi guna kesejahteraan. Yang keempat yaitu fungsi naik, yaitu fungsi peradilan atau kekuasaan Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun langkah-langkah pembelajaran dalam alternatif kedua seperti ini. Yang pertama yaitu guru menyiapkan bahan bacaan yang sudah diperbanyak laku diberikan kepada peserta didik. Yang kedua yaitu guru mempersilahkan kepada peserta didik untuk membaca bahan bacaan tersebut selama beberapa menit. Yang ketiga yaitu guru mengajak peserta didik untuk bertanya berdasarkan bahan-bahan pembacaannya. Yang keempat yaitu guru mempersiapkan yang lain untuk menyampaikan jawabannya. Yang kelima yaitu guru kemudian mengklasifikasikan atau menjelaskan masalah dan pendapat di setiap penjelasan peserta didik. F. Guru memberikan lembar aktivitas peserta didik yang harus dikerjakan secara mandiri. F. G. Guru memanggil beberapa orang peserta didik untuk mempresentasikan lembaran aktivitas yang dikerjakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miliwita, jurusan PGMI NIM 2020 5012 semester 4. Dosen pengampu Bapak Maulana Arafat Lubis. Baiklah, dan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan paduan guru dan pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan PPKN pada jenjang sekolah dasar. Dalam sistem pendidikan Indonesia, mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan PPKN mempunyai kedudukan yang sangat penting. PPKN merupakan mata pelajaran multidimensional. Hal ini dikarenakan PPKN dapat disikapi sebagai pendidikan demokrasi. Pendidikan adalah nilai dan moral pendidikan, yaitu kesadaran dan pendidikan politik dan kebersamaan. Yang berkaitan dengan suatu nilai prosedur pembelajaran, yaitu yang pertama kegiatan pembuka. Kegiatan pembuka di sini yaitu peserta didik memasuki kelas, guru membersihkan peserta didik. Yang kedua yaitu guru memberikan salam. Yang ketiga yaitu guru membangkitkan semangat nasionalisme. Pada kegiatan pembelajaran ketiga, guru harus memanggil aspek-aspek kritis. Yang keempat yaitu pada kegiatan pembelajaran, guru harus mampu memanggil aspek-aspek di pembelajaran, yaitu merupakan pembelajaran yang kerja tentang jati dirinya atau kebinekaan. Materi ini sangat erat kalinya dengan kondisi seseorang. Adapun yang meliputi pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu identitas, keragaman budaya dan lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu menghargai keragaman budaya dan suatu lingkungan. Yang ketiga yaitu memahami cocok perilaku menghargai keberagaman budaya. Yang keempat yaitu sikap dan perilaku yang menjaga atau merusak Bhinneka Tunggal Ikaan. Untuk dapat mempermudah guru dalam melaksanakan pembelajaran 3 dan akan dia dilaksanakan pembelajaran yang pertama yaitu pada kegiatan pembelajaran 1 mengenal aspek pengetahuan. Yang kedua adalah pada kegiatan pembelajaran 2 guru harus memanggil aspek pengetahuan atau civic knowledge. Yang ketiga yaitu pada kegiatan pembelajaran ketiga guru harus mengetahui aspek keterampilan. Yang keempat, pada keterampilan pembelajaran 4 guru harus memanggil aspek keterampilan melalui model Adapun peralatan pembelajaran yang pertama adalah laptop, yang kedua yaitu alat bantu atau audio atau speaker, yang ketiga yaitu proyektor, yang keempat papan tulis dan alat-alat tulis seperti Bible ataupun kartu. Yang kedua yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran di sini yaitu pembelajaran yang dipergunakan oleh guru. Guru dipermudahkan untuk menyampaikan peserta ataupun pembelajaran kepada peserta didik. Mulai dari pembelajaran yang dipilih harus sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Yang yaitu kegiatan pembelajaran di kelas yaitu merupakan paduan psikologis bagi guru agar dapat mengembangkan aktivitas pembelajaran PPKN secara mandiri, efektif dan efisien yang di kelasnya. Dan masing-masing kegiatan kelas di dalam dilakukan. Adapun kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas yaitu merupakan paduan yang praktis bagi guru agar dapat mengembangkan aktivitas pembelajaran PPKN secara mandiri, efektif dan efisien yang di kelasnya masing-masing. Kegiatan pembelajaran yang dikemas dalam satu pertemuan dengan menggunakan model pembelajaran simulasi. Yang adapun
Adapun prosedur pembelajaran selengkap-lengkapnya yang dilakukan yaitu yang pertama yaitu kegiatan terbuka. Pertama yaitu sebelum peserta didik memasuki kelas, guru mengkondisikan agar peserta didik dapat berbaris di depan kelas. Yang kedua yaitu guru memberikan salam dan secara acak memberikan kesempatan kepada peserta didik. Yang ketiga yaitu membangkitkan semangat nasionalisme peserta didik. Yang keempat yaitu guru mengecek kehadiran peserta didik. Yang E-nya yaitu materi pembelajaran disampaikan oleh guru sebagai awalan dalam kegiatan pembelajaran secara klasik. F. Guru menjelaskan antar pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan mempersiapkan media yang digunakan dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu kegiatan. Kegiatan yaitu menampilkan video dengan menggunakan laptop. Yang pertama yaitu yang kedua yaitu selanjutnya guru mempersiapkan kepada setiap peserta didik untuk menyimak dan memperhatikan. Yang C-nya yaitu guru menyampaikan tema yang berkaitan dengan nilai ataupun moral. Yang D-nya yaitu guru memberikan tugas kepada beberapa peserta didik. Yang E-nya yaitu guru mendengarkan peserta didik lainnya menjadi pameran atau simulasi cerita tersebut. F. Guru memberikan arahan pada peserta didik saat berperan pada simulasi. G. Apabila masih ada waktu, guru mempersiapkan peserta didik lainnya untuk kembali memerankan simulasi terbuka. Yang ketiga yaitu kegiatan penutup di sini yaitu guru mengapresiasi dan memberikan klasifikasi terhadap seluruh tugas yang sudah dikerjakan oleh peserta didik. Yang kedua yaitu guru bersama peserta didik melakukan refleksi pembelajaran mengenai materi pembelajaran. Pembelajaran yaitu merupakan operasionalisasi elemen pembelajaran PPKN. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi ini sangat penting terkait dengan kedudukan mata pelajaran PPKN sebagai wahana pendidikan kesadaran konstitusi Winata Putra 2008 sampai 2023, sehingga dalam kegiatan pembelajaran guru membantu peserta didik untuk menjadi warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi yang tinggi. Adapun kompetensi peserta didik dalam memahami materi pembelajaran mengenai berikut. Yang pertama yaitu bentuk norma dan aturan-aturan kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu hak dan kewajiban sebagai peserta didik dan anggota keluarga. Yang ketiga yaitu tata negara menyampaikan pendapat secara kekeluargaan. Yang keempat menyusun musyawarah di lingkungan sekitar. Adapun pelaksanaan unit pembelajaran 2 maka akan disajikan paduan pelaksanaan pembelajaran melalui 4 kegiatan dan nilai-nilai pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada kegiatan pembelajaran 1, guru harus mampu memanggil dan aspek pengetahuan. Yang kedua yaitu pada kegiatan pembelajaran kedua, guru harus mampu memanggil aspek-aspek pengetahuan.